ini dengan membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan belajar kita lancar sesuai rencana. Baik, absen dulu. Ada tak ada nih? Andi Guna Anugrah. Hadir. Baik anak-anak, sekarang kita kondisikan kelas kita dengan membuat 3 kelompok. Buat letter U. Nah, nanti seolah-olah kita sedang kayak mau dagang, kira-kira seperti itu. Ayo kita buat. Di kelas ini kelompok 3, Najwa, Afrika, Afrika, Lisa, Siti Aminah, dan Zulkarnain. Silakan. Pesan Bapak mengingatkan belajar yang giat anak-anak ya. Belajar yang rajin biar materi kita ini lengket di hati dan pikiran kita. Jangan pula datang ke sekolah tak paham, pulang tak tahu. Rugi kita nanti. Minggu kemarin pertemuan kita tentang jinayat pembunuhan masih ingat? Masih. Ya, coba kita ulang sedikit. Kemarin itu kalau pembunuhan sengaja itu diapain itu? Pembunuhan dikisas. Itulah nanti kira-kira materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari kita lihat. Baik, silakan dipersiapkan HP-nya, lihat di HP masing-masing. Diklik yang untuk PowerPoint-nya. Sudah? Ya, pandai. Mari kita lihat yang pertama, tujuan belajarnya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat ngapain? Ini dia. Menjelaskan pengertian qisas, mengklasifikasikan macam-macam qisas, mengidentifikasi syarat-syarat qisas, dan terakhir menganalisis hikmah qisas. Ya, jelas? Coba. Apa tujuan kita yang keempat? Menjelaskan hikmah ketentuan masing-masing jinayat atau qisas. Oke, pandai. Baik, kembali lagi ke HP ya, kembali lagi ke HP. Masih tadi ya, masih yang PowerPoint-nya. Silakan. Diklik lagi, diklik aja. Tema kita masih jinayat. Subtemanya qisas. Kalau kemarin itu subtemanya pembunuhan, sekarang kita qisas. Ini lanjutannya yang kemarin. Mari kita lanjutannya, ada pengertiannya secara bahasa, juga secara syara. Nanti kalian baca sendiri ya. Terus ada macam-macamnya, macam-macam qisas, qisas pembunuhan, qisas anggota badan. Ya, nanti dibaca sendiri. Terus ada syarat-syarat qisas. Tak semua orang itu diqisas, ada syaratnya. Ini ada 1, 2, 3. Nanti kalian dipelajari sendiri. Lanjut hikmahnya. Apa hikmahnya? Ini dia. Menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Itu hikmahnya. Lanjut ke literasi. Literasi itu ngapain? Nah ini, membaca sumber belajar, mengamati gambar, foto, video yang berhubungan dengan materi kita.
materi kita apa? Qisas. Sumber belajarnya kayak apa? Nah, ini dia PowerPoint Qisas yang sedang kita baca barusan ya. Nanti kalian harus baca sendiri-sendiri. Nah, terus ada PDF Qisas, ada buku digital. Ini halamannya 30 nih terakhir nih. Halaman 30. Oh, di sini udah ya. Ini 2430. Nah, terus LKPD, lembar kerja peserta didik, terus YouTube. Nah, ini bagi yang males membaca yang di atasnya ini bisa lihat ke YouTube. Bisa juga pakai browsing untuk yang lebih males lagi. Ya. Nah, coba mari kita lihat apa ini yang di sini ada bukunya. Syarat-syarat Qisas ini dari 24 ke 30 kalau di buku digital ya. Terus kita lihat coba di LKPD lembar kerjanya. Ini di sini semua sudah lengkap. Kita mau ngapainnya sudah ada, tinggal dikerjakan. Mengidentifikasi. Ini untuk linknya ini sama dengan yang link yang ini nih. Sama tuh. Nah, tinggal diklik aja, nanti sudah masuk ke YouTube. Kembali lagi ke PowerPoint kita. Literasi ini kan 25 menit. Jadi yang 10 menit kita gunakan sama-sama kita lihat ke YouTube ya. Tinggal diklik aja, kita lihat bareng-bareng. Oke? Sip, mari. محمد يا رب صل عليه وسلم وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang qisas. Ya. Jadi bisa juga pakai buku paket kalian. Oke. Bisa juga pakai LKS atau LKD. Pakai buku digital kita atau pakai buku langsung. Ya, terserah hobi masing-masing. Yang jelas nanti hasilnya dibuat dalam bentuk peta konsep. Oke, jelas ya? Yuk, kita mulai. Habis waktu kita untuk literasi. Ya, Bapak sangat berharap kalian sudah selesai literasinya dan sudah membuat peta konsepnya yang nantinya akan kalian sampaikan ke kelompok sebelah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menyampaikan hasil literasi kami. Rangkumannya aja ya. Iya. Qisas berasal dari kata kasasa yang artinya memotong atau berasal dari kata iksa yang artinya mengikuti. Ya, ini mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut Sarah, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun kerusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Baik, itu dari kelompok 1 yang belum jelas bisa langsung tanya, silakan. Bapak juga bertanya, Pak. Boleh. Yang pengertian kisah tadi, penjelasannya terlalu cepat. Pening aku dengarnya, Pak. Itu terlalu cepat katanya penjelasannya. Bisa diulang? Baiklah kawan-kawan, minta perhatiannya semuanya. Kelompok perhatikan. 1 menjawab, qisas adalah perhatikan semuanya. Iya. Qisas secara bahasa artinya memotong. Jelas? Tetapi qisas secara bahasa juga berarti mengikuti. Jadi kata qisas bisa berarti mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Oke? Oke. Secara bahasa
jelaskan. Kalau tidak jelas, saya ulang 10 kali lagi. Iya, 10 kali. Nggak usah lah ya, nggak usah. Lanjut. Tadi itu secara bahasa. Kalau secara istilah, kisas adalah perhatikan. Perhatikan. Kisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Saya ulangi, kisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan. Jelas ya kawan-kawan? Jelas. Saya malas mengulangi lagi. Oke, tak usah. Udah? Udah. Oke kawan-kawan, sangat super sekali ya kegiatan kita hari ini. Dimulai dari literasi, pertanyaannya dan jawabannya sangat kritis ya. Nampak sekali kolaborasi kalian per kelompok dan antar kelompok. Komunikasinya sudah sangat oke, menurut Bapak sangat kreatif. Baik, sebelum kita tutup, kita harus menyimpulkan. Menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Itu dia. Sehingga macam-macam kisas, ada kisas jiwa dibalas jiwa dan kisas anggota badan, tangan dibalas tangan. Dalilnya langsung dari Al-Quran Al-Ma'idah ayat 45. Yang kurang jelas lihat langsung di buku paketnya. Hikmahnya apa? Menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Apa syarat-syaratnya? 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya. 2. Pembunuh sudah balik dan berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan orang tua dari yang terbunuh. Nah, itulah kesimpulan kita. Jelas? Jelas. Bagus kalau sudah jelas. Untuk lebih jelasnya, coba Mina, apa tadi pengertian kisah? Kisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Oke, pandai. Selanjutnya, apa macam-macamnya? Macam-macam kisas. A. Kisas pembunuhan yang merupakan hukum bagi pembunuh. B. Kisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan. Oke, pandai. Yang pandai-pandai lah Bapak nih. Sedikit sebelum penutup, tadi kan orang yang tak dikisas itu membayar diat. Ya, ada diat mughaladzah, ada diat mukhafafah. Nah, kira-kira itulah nanti materi kita pada pertemuan selanjutnya. Jelas? Jelas. Jadi kalian cari informasinya nanti bisa di buku paketnya, bisa browsing, atau bisa lihat langsung di video. Ya, ada video yang saya kirim ke WA itu, di WA kalian masing-masing. Paketnya ada kan? Ada. Oke, pandai. Baik, terakhir mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri jaga kesehatan. Ya, kalau bermain jangan berlebihan, naik motor jangan ngebut-ngebut. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.